Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, to the point aja kali ini kita coba bahas koin X ya, yang sedang ada informasi baru-baru ini ya. Langsung aja, yang pertama ini ada daripada in progress ya. Harusnya kemarin di 2022 kuartal 3 Desember. Kuartal 3 berarti Oktober, November, Desember, 3 bulan terakhir ya. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama, CNX trading available on wallet X katanya. Ini sudah oke, betul ya. Scaling to 1 million of holder, betul sudah. Language support sudah. Visa partnership sudah. Release of the CNX credit card. Nah, ini belum normal ya, yang saya tahu ini belum optimal. CNX security release for corporation udah ya. Formation for 25 utility application. Nah, ini saya nggak dapat informasi sudah ready 25 utilitas atau belum, karena saya belum dapat informasi. Kemudian launch ya, ini launching dengan 25-nya belum kayaknya, karena belum ada ya, setahu saya belum ada utilitas yang ini ya, yang jelas gitu. Kemudian improving the network udah ya. CNX domain release di investor udah. Blockware upgrade. Nah, blockware upgrade kemarin kalau nggak salah ini ada informasi upgrade untuk blockware-nya, tapi entah rampung atau belum ya. Kemudian upgrading the CNX structure udah. Binance ini belum, Binance listing ya. CNX affiliate program sudah. Nah, yang terakhir belum, release roadmap 2023. Jadi artinya ini kita lihat aja ada roadmap baru. Biasanya kalau udah ada di di roadmap pertama, kalau memang ditulis lagi ada roadmap 2023, berarti ada roadmap lanjutan untuk 2023 bagaimana ya. Oke, kemudian selanjutnya ini dari CoinX officialnya di Twitter, dia mengatakan berita menarik. Pelajari tentang smart contract baru kami, opsi staking dan klaim koin di tautan di bawah ini. Hubungi tim dukungan kami untuk pertanyaan lebih lanjut. Jadi ada berita ya tentang bagaimana mengklaim juga, tentang bagaimana staking, kontrak baru dan penjelasan lainnya ya. Oke, apa yang dimaksud itu? Kita lihat. Informasi tentang pesting dan smart contract baru. Alamat kontrak pintar baru yang pertama, kemudian mempertaruhkan, kemudian jual beli CNX di CNX Chain, koin yang dibeli di jaringan BEP 20 ya, koin yang dibeli di Pancake Swap, kemudian meja pesting dan bagaimana cara mengklaim CNX Anda. Oke, kita bahas, kita coba cek satu-satu, kita baca teman-teman ya. Jadi perlu penjelasan seperti biasa saya tambahin, kalau memang tidak ada ya mungkin bisalah gampang dipahami. Yang pertama, kontrak cerdas baru. Karena teknologi keamanan dan blockchain terus berkembang, tim inti kami telah memutuskan untuk meluncurkan kontrak pintar baru sebelum kami terdaftar di bursa. Jadi artinya sebelum daftar di bursa, kontrak baru itu diluncurkan terlebih dahulu, tapi tidak menyebutkan waktunya di sini kapan. Kontrak baru ini menyertakan fitur proxy yang memungkinkan kami memperbaharui kontrak dari jarak jauh untuk memastikan bahwa kami menggunakan fitur terbaru dan aman. Ya, tapi di sini fitur terbarunya itu apa tidak disebutkan juga. Kami akan selalu transparan tentang setiap pembaruan yang kami lakukan pada kontrak pintar dan memberikan pembaruan melalui tautan. Nah, ini tautannya teman-teman, www.cnxnetwork.org/smartcontract/update. Jadi ini teman-teman boleh di sini untuk smart contract baru cek and recheck aja, nggak apa-apa. Nanti saya coba cek and recheck ya. Ini saya juga baru baca teman-teman ya. Kemudian kontrak pintar baru kami juga mencakup ketentuan pesting. Ya, pesting itu pembelian lah, investasi lah, untuk staking tujuannya. Dan semua pengguna harus mengklaim koin mereka untuk memperdagangkan di bursa nantinya. Ya, setelah diklaim kita udah pegang, udah menjadi holder daripada koin X, nanti bisa diperjualbelikan di bursa ketika memang ini sudah terdaftar dan listing di bursa. Meskipun mereka tidak memiliki pesting dalam kontrak, katanya begitu ya. Walaupun nanti di kontrak baru kita tidak memiliki pesting ya, tidak, ibarat kata kalau di core itu tidak mendelegasikan lah, kita tidak ikut staking lah ya, tidak ikut membeli. Atau ICO biasanya kan kita beli dulu, tujuannya ya buat staking, ketika nanti listing di bursa kita bisa sell. Nah, itu kita tidak, begitupun kita bisa asal token kita atau koin kita sudah diklaim. Kemudian yang kedua, mengintai. Kami sangat senang mengumumkan bahwa kami telah mengintegrasikan opsi taruhan untuk peserta presale. Nah, ini taruhan untuk peserta presale artinya taruhan di situ adalah staking teman-teman, untuk orang-orang yang beli di awal ya, beli koin ini seketika murah gitu loh. Nah, mudah-mudahan ketika open launching di bursa, artinya koin ini memiliki nilai, itu yang diharapkan oleh para
investor, pembeli daripada masa free sale ya, yang membeli di Launchpad kami. Opsi taruhan baru ini memberikan hadiah tambahan dan tinggi bagi mereka yang memilih untuk mempertaruhkan koin mereka daripada mengklaimnya. Jadi mereka itu lebih memilih untuk membeli ketika murah dan tahan dulu, tunggu launching dan sebagainya. Ketika value tinggi mereka mau sell sebagian boleh, mau di hold juga boleh. Artinya sederhananya seperti itu. Atau mungkin mereka hanya mengklaim saja sebagai penambang, hasil nambang aja gratisan lah, artinya begitu. Setelah klaim kita tunggu harga, kita jual. Ada yang jalurnya seperti itu kan, beda-beda ya. Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan staking tadi atau mempertaruhkan tadi, ini adalah cara bagi pemegang aset digital tertentu untuk mendapatkan pengembalian investasi mereka dengan memegang dan memasang koin mereka di dompet. Ya, dompet itu nanti ada koin wallet. Ya, ada Wallet X ya. Wallet X nanti ada kesulitan memang. Wallet X ini kemarin sempat ada di Play Store tapi sekarang nggak ada. Tapi nanti dari website resminya mungkin bisa. Ketika sulit diakses bisa pakai VPN biasanya begitu. Sebentar aja pas download aja, nggak usah langsung terus-terusan pakai VPN, repot juga ntar. Proses ini membantu untuk mengamankan dan memvalidasi transaksi di jaringan blockchain. Dan sebagai imbalannya, pemegang saham diberi imbalan berupa bagian dari biaya transaksi jaringan dan atau koin baru. Pemegang saham di sini adalah kontributor ya. Ketika memang mereka memiliki kontributor atau investor ya, mereka melakukan free sale atau ICO di awal ya, mereka beli di hold banyak, yaitu juga membantu untuk membentuk likuiditas daripada CNX ini sendiri di bursa nanti. Penting untuk dicatat bahwa opsi taruhan ini adalah penawaran satu kali untuk peserta free sale. Dengan mempertaruhkan koin mereka, investor tidak hanya dapat memperoleh pengembalian investasi yang lebih tinggi, tetapi mereka juga membantu menciptakan kumpulan likuiditas yang lebih tinggi untuk jaringan kami. Ya, benar kan yang saya barusan bilang. Jadi investor itu bukan hanya profit bagi mereka sendiri ketika pump posisi value-nya, tetapi mereka juga membantu untuk membentuk likuiditas itu sendiri di bursa kripto. Ini berpotensi meningkatkan nilai satu koin CNX ya. Kami telah menyertakan tabel di bawah ini yang menyediakan semua detail opsi taruhan termasuk persentase hadiah, jumlah minimum koin yang diperlukan untuk dipertaruhkan, dan periode vesting. Kami mendorong peserta free sale untuk meninjau informasi dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan. Jadi peserta free sale ini meninjau informasi pelan-pelan, bagaimana informasi ini dari A sampai B sampai Z ya, artinya mereka DYOR lah ya, artinya do your own research dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan. Ini udah dikasih tahu, artinya kalau memang gini loh, si prinsip investasi itu kan jangan sampai uang dapur yang kita pakai, tapi uang yang betul-betul ada adem ya. Tapi kalau misalkan memang itu uang betul-betul uang panas yang buat harian, ya nggak usah lah main ikut-ikut investasi beli koin di awal kan begitu. Jadi hanya untuk investor-investor saja yang mereka punya uang lebih biasanya beli gitu kan, nanti ditahan ketika memang open mainnet, value-nya ternyata betul posisi di berapa, mereka bisa sell, sebagian bisa ditradingkan gitu kan, seperti itu ya. Mempertaruhkan adalah cara yang bagus untuk mendapatkan penghasilan pasif. Nah, lagi-lagi ini di sini juga sama mempromosikan bagaimana kita mempertaruhkan atau staking. Seperti halnya kalau di core itu adalah delegasi. Delegasi ya artinya kita mendelegasikan koin kita untuk mendapatkan income berkelanjutan ya. Dari kepemilikan ini penghasilan pasif katanya dari kepemilikan kripto Anda dan tambahan yang bagus untuk strategi investasi Anda. Dengan berpartisipasi dalam staking, Anda tidak hanya dapat memperoleh hadiah yang lebih tinggi, tetapi juga berkontribusi pada keamanan dan pengembangan jaringan. Ya, jelas ya. Jadi staking itu atau delegasi di core itu sebetulnya sama aja. Setiap pembuatan kripto itu disarankan, diutamakan dan diarahkan karena memang untuk jangka panjang membangun likuiditas ya. Karena delegasi itu juga membantu likuiditas. Semakin banyak nanti likuidasinya, jadi disitulah akhirnya value juga bisa bagus, artinya begitu. Oke ya. Kami sangat senang melihat dampak potensi dari opsi taruhan baru ini di jaringan kami dan nilai koin CNX. Oke, yang ketiga, membeli koin di CNX Chain. Semua investor yang membeli melalui rantai CNX selama putaran pertama harus menghubungi Wallet X. Ya, menghubungkan Wallet X. Nah, itu tetap diwajibkan ya bagi yang membeli. Ketika di awal investor di rantai CNX ya, itu harus punya Wallet X wajib.
Memang kemarin itu sebelum saya download Wallet X juga sama. Mereka itu untuk investor sudah di open duluan. Ketika saya mau masuk ke Wallet X itu dikunci karena di situ bahasanya adalah hanya untuk investor katanya begitu. Nah, tapi kesininya ternyata sekarang sudah dibuka untuk para penambang. Nah, gitu. Cuman problemnya adalah yang terakhir Wallet X ini tidak tidak terdetek lagi di Play Store. Jadi teman-teman banyak yang kesulitan. Ini bagaimana caranya? Nah, akhirnya dari website resminya saja downloadnya teman-teman ya. Di di YouTube lagi di Google itu bisa diketik Wallet X. Nah, coba keluar nanti deh saya coba bantu cari teman-teman ya. Kalau misalkan ini saya cantumkan di deskripsi. Mereka ke halaman vesting kami untuk mengklaim koin mereka katanya begitu ya. Itu untuk investor. Jika Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi meja bantuan kami melalui Telegram atau email kami yaitu support@cnxnetwork.org. Kemudian keempat, membeli koin melalui jaringan BEP ya, Binance. Ini untuk bukan ini ya. Ini BEP Binance ya. BEP 20 chain Launchpad. Semua investor yang melakukan pembelian melalui Launchpad kami selama putaran pertama harus menghubungkan Trust Wallet ya atau MetaMask mereka ke halaman vesting kami untuk mengklaim koin mereka. Ini untuk investor sebetulnya ya. Kalau kita kan penambang bukan investor. Jika Anda memerlukan bantuan jangan ragu bla 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 bla. Oke, jangan ragu lah. Kemudian yang kelima, membeli koin di PancakeSwap. Nah, ini ketika ada orang yang membeli di PancakeSwap, apa katanya? Sayangnya CNX secara tidak sengaja tersedia di PancakeSwap. Nah, kok bisa bang? Ya nggak tahu juga, kita baca ya. Kami telah memperhatikan bahwa banyak pengguna telah melakukan pembelian melalui platform ini dan sebagai hasilnya kami telah membuat penyelesaian khusus untuk memastikan tidak ada yang mengalami kehilangan dana gitu. Jadi kemarin mungkin di PancakeSwap bisa tuh ya, tapi nggak tahu sumbernya karena di pihak developernya sendiri tidak menyadari itu. Berarti kan mungkin antar pengguna atau bagaimana, kita nggak tahu juga ya. Kemudian jika Anda melakukan pembelian sebelum 15 Januari katanya 2022 kemarin tuh, yang tahun kemarin, silakan hubungi kami melalui email sekian. Token Anda akan memiliki ketentuan vesting khusus yang telah dirancang agar adil bagi semua pengguna. Artinya mungkin punya value sendiri tuh. Kemudian yang 6, meja vesting. Nah, ini durasi. Nah, ini contoh daripada staking teman-teman. Staking di jaringan CNX ini sudah ada durasinya 90 hari. Berarti di sini tidak di free kan timernya. Ini udah ada timer sendiri 90 hari minimal ya. Ini akan mendapatkan 17% dari total staking kita. Kalau 6 bulan 180 hari ya, tadi 3 bulan paling pendek ya. 6 bulan ini 40%, 1 tahun 88%, 3 tahun 250%, dan 5 tahun 500% profit daripada total jumlah staking kita. Kalau kita misalkan 10, ya kalau 1 tahun berarti 88% dari 10 begitu ya. Oke, kemudian yang 7, cara mengklaim koin pribadi Anda. Cara mengklaimnya, untuk mengklaim koin Anda harus mengikuti langkah-langkah berikut. Nah, ini teman-teman ya, kita coba cek. Langkah 1, bukan vesting. Buka vesting cnxnetwork.org. Jadi buka website itu. Kemudian langkah kedua, hubungkan dengan dompet tempat Anda membeli CNX melalui Trust Wallet atau MetaMask Wallet. Tidak memiliki akses ke dompet Anda lagi. Jadi melalui akses Trust Wallet atau MetaMask, kirim pesan kepada kami di sini katanya begitu. Langkah yang ketiga, Anda akan melihat halaman di mana Anda dapat dengan mudah mengklaim koin Anda. Anda juga melihat tanggal klaim. Setelah Anda mengklaim koin Anda, mereka akan dikirim ke Trust Wallet Anda dan Anda akan dapat mulai perdagangan. Jadi teman-teman, saya juga belum coba. Ini nanti saya akan coba ke Trust Wallet. Kalau misalkan memang berhasil, nanti saya buatkan videonya lagi. Tapi ini adalah penjelasan aja dulu ya buat teman-teman. Kalau mau coba silakan. Artinya melalui vesting.cnxnetwork.org, lewat situ nanti kita bisa klaim bagi penambang CNX, silahkan ya, seperti itu. Saya sebenarnya CNX ini memberikan link di deskripsi untuk aplikasinya. Cara penggunaannya waktu itu pernah hanya sekali ya, saya jelaskan hanya sekali karena memang aplikasinya simple, mudah, tidak terlalu rumit, asal daftar saja. Kemudian ini sepertinya memang token ya, tapi saya juga nggak tahu ini BEP ya tadi ya yang dipakai ya, jaringannya. Artinya ini ikut blockchainnya Binance kayaknya, seperti itu. Jadi ini mungkin jenisnya token ya. Jadi di sini juga saya belum
belum betul-betul ada KYC yang ini, tapi kita coba lihat aja nanti ya. Kita coba lihat, saya mau praktekkan dulu untuk dari pesting.cnxnetwork.org ini. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman, ini dari CoinX official lagi, katanya kami sedang menjajaki opsi untuk memberi komunitas penambangan kami akses awal ke koin. Berdasarkan kinerja CNX, kami juga telah mendengar permintaan masyarakat untuk meningkatkan tarif penambangan. Jadi ada yang minta nih teman-teman, ada yang minta lagi tarif tambangan, ayo perpanjang lagi deh, mining lagi gitu ya. Ini katanya akan dimulai 17, mulai tanggal 17, yaitu berarti per hari ini ya teman-teman ya. Tanggal 17 per hari ini, mulai rincian lebih lanjut katanya akan diumumkan. Oke, kemudian dia mengatakan lagi ya ofisialnya, kabar baik, tim inti CNX meningkatkan hadiah penambangan. Nah ini berarti sudah oke, sudah siap nih dengan menambahkan 25 juta lagi koin ya, lebih banyak CNX untuk ditambang. Mari bekerja sama untuk memperluas komunitas pertambangan ya. Silahkan kalau misalkan ada teman-teman yang mau rekrut ya, referral silahkan, masih bisa berarti. Belum ditutup ya. Itu oke, kita lanjutkan. Nah ini tidak lama ya, tanggal 16 Januari kemarin ini CNX Network meretweet Lbank. Nah, Lbank ternyata melisting koin NCNX ini. Ya, nah ini juga Lbank ya, akun resminya Lbank ini sudah menginformasikan bahwa new listing CNX, katanya CoinX will be listed on Lbank, akan di listing di Lbank. Oh, ngeri ya. Ngeri lah, lumayan ini juga, walaupun memang tidak terlalu besar value-nya, tapi ya namanya udah ada utilitas eksternal. Ya, namanya ada utilitas eksternal, otomatis ya itu nantinya nggak mungkin nggak ada value gitu aja ya. Oke, ini Lbank mantap. Selanjutnya dari P2B Crypto Exchange, ini exchanger juga yang namanya P2B ya, di apa namanya, di Play Store juga ada, kalau mau download ya silahkan. Coin official ini will be list ya, CoinX official katanya will be listed on P2B, akan di listing di P2B ya. CNX is coming soon to our exchange ya, CNX akan segera hadir di exchange kami. Ada dua tuh, ada dua exchange, Lbank sama P2B ya, luar biasa ini ya. Mudah-mudahan ini ya menjadi apa namanya ya, menjadi ada bantuan lah terhadap kita para penambang ya, walaupun tidak besar, tapi ya kalau buat investasi jangka panjang ya kenapa enggak ya, atau mungkin orang yang suka trading ya silahkan ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini untuk CNX ya. Nanti untuk prakteknya, untuk apa namanya tadi, untuk mencoba daripada mengklaim untuk para penambang apakah sudah bisa atau tidak. Tetapi tadi memang banyakkan membahas masalah investor, apakah tadi klaimnya untuk investor atau penambang sudah bisa. Saya juga belum coba teman-teman ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.